Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan keluarga di Minggu Letare 10 Maret 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22 dan bacaan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30 diikat oleh topik atau tema Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Lam gadama Yesus, lam moruma anggo ahu. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 107 mulai dari ayat 1 sampai 43 adalah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Khotbah kita dari ayat 17 sampai 22. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan keluarga pada Minggu Letare. Letare artinya bersukacitalah. Didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a, tanggal 10 Maret 2024. Terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 17 sampai 22. Dihubungkan dengan topik Minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus, lam moruma anggo ahu. Saudara, isi keseluruhan Mazmur 107 mulai dari ayat 1 sampai 43 merupakan suatu kesatuan yang mengajar, mengingatkan, dan mendorong umat Tuhan dan orang-orang percaya untuk senantiasa memuji dan mensyukuri perbuatan Tuhan atas kelepasan dari berbagai situasi parah dan berbahaya. Dalam Mazmur 107 ini, pemazmur menggunakan 4 contoh untuk melukiskan bagaimana Allah itu begitu care, begitu perhatian dan mau menanggapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya. Kita lihat keempat-empatnya, yakni pertama, pada ayat 4-9 ada orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
tetapi mereka dilepaskan oleh Tuhan dari kecemasan mereka dan diberi jalan baru yang lurus. Selain itu, jiwa mereka yang dahaga juga dipuaskan Tuhan, dan yang lapar dikenyangkan Tuhan. Kedua, pada ayat 10-16, pemazmur menggambarkan ada orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi karena memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Nah, mereka hidup dalam kesusahan dan tidak ada yang menolong. Tetapi mereka diselamatkan juga oleh Tuhan dari kecemasan mereka itu. Mereka dibawa Tuhan keluar dari dalam gelap dan dari kelam itu. Ketiga, pada ayat 17-22 khotbah kita saat ini. Ada orang yang sakit parah dan tersiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan dan keberdosaan mereka, hingga nyaris mati. Bahkan mereka sudah muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Nah, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dari kesesakan dan kecemasan mereka itu. Dan keempat, pada ayat 23-32, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Tetapi mereka diterpa angin badai dan gelombang-gelombang yang tinggi hingga gelombang itu sampai ke langit. Jiwa mereka hancur menghadapi celaka itu dan mereka pusing, terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Tetapi Tuhan bertindak untuk menyelamatkan mereka dari kesesakan dan kecemasan mereka itu. Dan dibuat Tuhan badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang pun menjadi tenang. Saudara, apa dan kenapa Tuhan mau menyelamatkan mereka dari semua ancaman, bahaya maut, dan kebinasaan itu? Di setiap kasus-kasus yang 4 itu, Bapak Ibu, dituliskan oleh pemazmur, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Saudara, inilah kunci paling utama untuk mendapatkan keselamatan dan kelepasan dari segala bentuk ancaman, tantangan, keluar dari problema hidup hingga kepada ancaman kebinasaan atau maut, yakni berseru-seru kepada Tuhan. Seruan itulah yang membangkitkan hatinya Tuhan, Bapak Ibu, sehingga dia, Tuhan itu, mau membuka dirinya, hatinya, dan mengirimkan pertolongan bagi orang yang berseru-seru kepadanya. Jadi keselamatan dan pertolongan Tuhan itu tidak datang sendiri, tidak otomatis dari Tuhan, Bapak Ibu. Harus ada usaha, harus ada tindakan kita harus aktif meminta kepada Tuhan. Dan usaha itu tidak sulit, tidak memerlukan tenaga besar, cukup hati yang terbuka mau meminta dan suara kita kepada Tuhan. Saudara, mazmur ini sangat-sangat relevan sekali dengan keadaan kita semua. Orang-orang percaya di saat sekarang, di saat ini, kita juga dilanda oleh berbagai-bagai serangan yang mau mencelakakan kita tuh. Ada banyak kesesakan-kesesakan, ancaman-ancaman malapetaka dan penderitaan yang mendera hidup kita, hidup Bapak Ibu dan saudara-saudara juga. Nah, khotbah di pertengahan Minggu Letare ini memberi kunci yang amat indah bagi kita, agar senantiasa kita mau berhubungan dengan Tuhan. Mari kita senantiasa dan selalu berseru-seru kepada Tuhan dalam setiap permasalahan, tantangan, problema hidup yang mengancam diri kita. Seruan itulah yang membuktikan bahwa kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan mau mempercayakan hidup kita dan semua pergumulan problema hidup kita kepada Tuhan itu. Seruan kepada Tuhan itulah yang
membangun iman dan tanda bahwa kita butuh campur tangan Tuhan secara khusus di dalam kehidupan kita. Dengan kemauan kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan itu, lewat seruan kita kepada Tuhan, maka kita sudah juga membuktikan tekad untuk menjadikan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam moru mangguahu. Sebagaimana seruan topik Minggu Letare 10 Maret 2024. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di Pertanyaan Keluarga di Minggu Letare tanggal 10 Maret 2024, terambil dari Mazmur 107 ayat 17-22. Dihubungkan dengan topik Minggu, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lam moru ma angguau. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, dosa mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Saudara, dari keempat contoh kasus yang diungkap oleh pemazmur dalam keseluruhan Mazmur pasal 107 ini, dan salah satu dari antaranya terdapat dalam nats khotbah kita ini, maka dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan itu akan selalu mendapat ganjaran daripada Tuhan. Dosa membuat hidup manusia menjadi susah, menjadi menderita, terpuruk dalam kehidupan ini. Baik menderita karena diterpa oleh sakit penyakit, oleh persoalan-persoalan hidup yang menyebabkan kita terpuruk secara ekonomi, terpuruk karena pekerjaan yang tidak menghasilkan keuntungan, rezeki dan sebagainya hilang dari dalam hidup kita. Hal seperti itulah yang dialami oleh bangsa Israel sebagaimana digambarkan pemazmur dalam khotbah ini. Mereka seringkali tidak taat kepada Tuhan. Mereka dengan sengaja melawan Tuhan dengan cara melanggar perintah Allah dan hidup dalam dosa. Akibatnya apa? Tuhan mendatangkan kesusahan dan penderitaan yang silih berganti dalam kehidupan orang Israel. Tujuannya semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya mereka bisa mengoreksi diri dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pengalaman Israel yang dituangkan oleh pemazmur dalam khotbah ini seharusnya mengajar kita juga untuk selalu mawas diri terhadap segala bentuk dosa-dosa. Dosa-dosa selalu berakibat buruk pada kehidupan kita, yakni penderitaan dan kesusahan. Hati-hatilah Bapak Ibu, dan jauhkanlah diri kita dari segala bentuk dosa apapun, karena dosa-dosa itu selalu berjalan beriring-iringan dengan penderitaan, dengan kesusahan. Dan hal itu tidak mengherankan lagi bagi kita sebenarnya, karena sejak mulanya sudah disampaikan oleh Tuhan kepada manusia seperti itu. Kita ingat misalnya apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hidup mereka menjadi susah. Susah mencari makanan, susah mencari hidup sehari-hari, sebagaimana Kejadian pasal 3 ayat 16-17. Demikian juga kita ingat apa yang terjadi pada masa Nuh, ketika dunia ini penuh dengan kejahatan, maka Tuhan menjadi murka. Akhirnya Tuhan menurunkan air bah ke tengah-tengah dunia ini. Dosa mengakibatkan mereka menjadi binasa melalui peristiwa air bah. Kejadian pasal 6 ayat 5-7. Saudara, pemazmur mengingatkan kita saat kita mendengar khotbah ini agar kita senantiasa mau memelihara persekutuan link dengan Tuhan, dengan berusaha untuk senantiasa memohon keampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat itu. Jangan pernah menyimpan-nyimpan dosa apapun. Jangan pernah bermain-main dengan dosa, meski realitasnya berdosa itu menurut banyak orang dianggap itu enak, dianggap memberi keuntungan, karena dianggapnya seolah-olah tidak ada akibatnya. Makanya banyak orang yang melakukan dosa seperti melakukan korupsi, penipuan, bermain judi, bahkan membunuh orang untuk mendapatkan hartanya, uang yang banyak dan sebagainya. Banyak orang yang bermain asmara, bermain cinta, melampiaskan hawa nafsu seksualnya lewat berbagai-bagai cara, seperti pelacuran misalnya. Nah, semua itu pasti akan berakibat fatal, rusak kehidupan dan keluarga.
Saudara, pemazmur menyerukan supaya orang yang sudah melakukan seperti itu segeralah bertobat. Jangan berlama-lama karena iblis akan berusaha mendiamkan mereka supaya tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak mau bertobat. Itu keinginan iblis, lawan keinginan iblis itu. Amin Bapak Ibu. Pengajaran kedua, dalam segala pergumulan dan ancaman hidup, berseru-serulah kepada Tuhan. Sebagaimana di awal khotbah ini saya nyatakan tadi bahwa berseru-seru kepada Tuhan di saat menghadapi segala pergumulan, kesusahan, dan penderitaan itulah yang merupakan kunci utama untuk menghadirkan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, dalam persoalan, dalam problema hidup yang kita hadapi. Maka itulah juga yang saya tonjolkan pada pengajaran bagian kedua khotbah ini. Ketika umat Tuhan menghadapi 4 macam tadi ancaman hidup sebagaimana disampaikan pemazmur pada pasal 107 ini, nah saat itu juga mereka berseru kepada Tuhan. Ayat 6, ayat 13, ayat 19, dan ayat 28. Nah, mereka mau kembali bersandar lagi kepada Tuhan. Mereka mau bertobat. Mereka mau memanggil Tuhan. Maka hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan mereka dari kesesakan, kecemasan, kebinasaan. Bahkan mereka diluputkan Tuhan dari liang kubur. Itulah kasih Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Saudara, hidup kita tidak terlepas dari berbagai-bagai macam masalah dan pergumulan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, bagaimana sikap kita, sikap Bapak Ibu, saudara-saudara? Khotbah ini mengajar kita saat ini. Mari kita berseru-seru kepada Tuhan lewat doa-doa yang bertalu-talu kepada Tuhan. Betul bahwa tidak semua doa-doa dan seruan kita itu kepada Tuhan langsung dijawab oleh Tuhan. Tidak semua yang langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, di saat seperti itu, situasi dan keadaan kita tidak segera berubah, tetap saja mengalami tekanan. Nah, banyak di antara kita mulai tidak sabar. Lalu mereka bertanya, apa Tuhan tidak mendengar doa-doaku? Mereka mulai sangsi kepada Tuhan. Sebagian daripada mereka mau mencari alternatif-alternatif lain. Bahkan mencari kekuatan-kekuatan lain. Termasuk lari kepada dukun-dukun. Menggunakan kuasa-kuasa gaib. Pergi ke paranormal. Saudara, jangan pernah tempuh cara-cara seperti itu. Sekali lagi, jangan. Kamu akan semakin terpuruk karena setan bekerja bersama-sama dengan perdukunan-perdukunan gaib itu. Semuanya ingat dan percayailah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun, termasuk pada saat kita menghadapi masalah, pergumulan, dan penderitaan seperti itu. Semua masalah, pergumulan, dan penderitaan memang bisa saja diizinkan oleh Tuhan terjadi buat kita, bagi kita. Nah, itu semuanya menjadi ujian iman bagi kita. Dalam kondisi yang sangat menyesakkan sekalipun, tetaplah kita setia dan mau mengandalkan Tuhan. Dan tetaplah kita berseru-seru kepada Tuhan. Seruan kita tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu. Tidak akan terlewatkan oleh Tuhan satupun seruan kita. Ingat juga bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu dan tetap setia serta berkuasa menolong orang yang berharap dan yang mau berseru-seru kepadanya. Tetaplah percaya dan tetaplah bersabar menunggu jadwalnya Tuhan tiba menolong kita di saat menghadapi berbagai macam pergumulan masalah seperti itu. Rancangan Tuhan sangat-sangat berbeda dari rancangan atau kehendak kita memang. Itu pasti. Tetapi yang pasti Tuhan tetap setia dan tetap mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Semua kemelut dan persoalan hidup kita itu sedang bekerja untuk mendidik dan menempa kita agar memiliki prinsip rohani bahwa Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gadama Yesus lamoru mangguau. Sebagaimana topik Minggu 10 Maret 2024, dan itulah letare, yakni sukacita kita bahwa Tuhan care dengan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, pemazmur mengajak supaya setiap orang yang telah merasakan kebaikan Tuhan itu kiranya dapat menaikkan syukur kepada Tuhan. Mereka atau kita yang telah merasakan bagaimana Tuhan telah campur tangan melepaskan kita dari berbagai-bagai kemelut, tantangan, pergumulan hidup, atau sakit, penyakit, dan berbagai-bagai kecemasan, kegusaran hati lainnya, itu tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, lewat sujud syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mau bersujud syukur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itulah sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang membuat kehidupan kita itu menjadi nyaman, damai, sukacita, penuh gairah dan semangat, sekalipun kita harus berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan yang sangat-sangat menekan hidup kita. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita terbebas dari satu, dua, atau berbagai-bagai peristiwa yang naas itu, yang selama ini menindas kita itu, maka itu semua bukan kebetulan, atau bukan karena kita sedang bernasib mujur Bapak Ibu, bukan nasib mujur. Ketika sakit kita sembuh, banyak orang yang menganggapnya sebagai hasil kepintaran para medis, dokter-dokter atau rumah sakit, karena obat-obatan yang diberikan pas. Oh, tanpa menyangkal besarnya peranan medis, peranan rumah sakit, para dokter-dokter dan obat-obat. Tidak sangkal itu Bapak Ibu. Tapi ingatlah, di atas semuanya itu ada tangan Tuhan yang ajaib, yang bekerja, yang sungguh-sungguh kuat untuk menyembuhkan, memberikan kelepasan bagi kita, untuk menyelamatkan kita dari semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Lewat khotbah ini kita tegaskan Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada yang kebetulan. Dalam dunia ini, dalam hidup kita ini, nggak ada kebetulan. Tidak ada yang bernama nasib atau sibaran dalam bahasa Batak, toba dalam hidup kita. Nggak ada itu. Semua terjadi karena keizinan Tuhan saja. Apapun itu, secara teologis kita memastikan bahwa semua ini adalah karena kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Nah, lewat khotbah ini pemazmur mengajak kita semuanya untuk bersyukur kepada Tuhan sebagai respons kita atas kasih dan berbagai-bagai kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati, kita alami Bapak Ibu, yakni karena Tuhan mau mendengar seruan-seruan kita. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, mari kita ceritakan, saksikan berbagai-bagai kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu kepada orang-orang lain. Pada ayat terakhir khotbah kita, yakni ayat 22 ditulis, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara, ajakan pemazmur untuk menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang lain itu bertujuan agar mereka juga mau terpanggil ikut berseru-seru kepada Tuhan di saat hidup mereka diterpa oleh berbagai-bagai kemelut dan ancaman hidup. Menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini kepada orang-orang lain itu Bapak Ibu bukan bermaksud agar kita dipuji-puji orang lain, agar kita menjadi hebat, agar kita menjadi terkenal. Oh, bukan. Jangan harapkan seperti itu Bapak Ibu. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan. Bagi kita tetap kita jaga dan kita pertahankan prinsip sebagaimana topik minggu ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus lamoru maanggoau. Ini harus kita pertahankan ini. Dengan kemauan kita menceritakan dan menyebarkan hal-hal ajaib yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita kepada orang lain, maka kita sudah memberitakan Injil, memberitakan keperkasaan Allah dalam hidup kita kepada orang-orang lain. Lewat kesaksian iman kita itu, maka ketika mereka mengalami keajaiban Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka juga, maka akan semakin banyak orang yang mau bersandar, mau mengandalkan Tuhan, sehingga akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup mereka juga. Dan dengan demikian, sekali lagi, prinsip hidup bahwa Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada Yesus lamoru mangguau itu
sebagaimana seruan topik Minggu Letare tanggal 10 Maret 2024 ini akan terus semakin membuat kita berletare dalam suasana rendah hati dan tetap mengandalkan Yesus serta bersyukur dalam segala hal. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah pertangyangan keluarga Minggu Letare 10 Maret 2024 dari Mazmur 107 ayat 17-22 ini, agar kita mempercayai dan menerapkan seruan topik minggu ini. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Lam gada ma Yesus, lamoru ma anggau. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan keluarga di Minggu Letare 10 Maret 2024 buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menyentuh kami. Berbagai-bagai tantangan dan pergumulan permasalahan hidup yang senantiasa merusak hidup kami. Oh Tuhan, khotbah ini mengajar kami sekarang bahwa orang yang berseru-seru kepada Tuhan itu akan Tuhan selamatkan, Tuhan bebaskan. Ajarlah kami berseru-seru kepada Tuhan. Ajarlah juga kami untuk bersyukur dan untuk memberitakan segala perbuatan-perbuatan Tuhan ini kepada orang lain sebagai kesaksian kami atas kasih Tuhan, supaya semakin banyak orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupannya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya Tuhan, dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan, hormat, dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa.